Pemirsa, Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia bersama Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan film dokumenter perjalanan haji bertajuk Hajj Journey. Peluncuran film dokumenter ini dilakukan di Gedung Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu 10 Mei. Film dokumenter berjudul Hajj Journey diluncurkan Kementerian Agama bersama Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia pada Rabu 10 Mei di Gedung Kementerian Agama Jakarta Pusat. Film dokumenter ini mengisahkan perjalanan 8 warga negara Indonesia yang melaksanakan ibadah haji, mulai dari tanah air menuju ke Tanah Suci. Peluncuran film dokumenter ini dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Haji Arab Saudi dan pejabat teras Kementerian Agama Republik Indonesia serta Kedutaan Arab Saudi. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amodi mengatakan film dokumenter ini menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan haji masyarakat Indonesia. جمهورية إندونيسيا لأداء الفريضة منذ مغادرتهم إندونيسيا حتى عودتهم إلى بلادهم بأمن وسلام. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa film dokumenter ini menggambarkan bagaimana proses daripada pelaksanaan ibadah haji sejak mereka keberangkatan dari Indonesia, kemudian disambut oleh pemerintah Arab Saudi dan kembali ke tanah air secara aman. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, mengapresiasi peluncuran film dokumenter. Suci. Film ini saya kira sangat menarik dan nanti bisa disimak di YouTube maupun dalam undangan yang Anda terima. Menggambarkan realitas yang aktual, ya, bagaimana sesungguhnya proses yang dialami oleh jamaah dari mulai persiapan, ya, bahkan ketika diinformasikan akan berangkat melakukan haji ke Tanah Suci di Makkah dan berziarah di Madinah. Dan kami mengapresiasi ini juga melengkapi apa yang sudah kita miliki. Kalau film dokumenter dari Kementerian Agama itu potret besarnya, ternyata Saudi memproduksi kasus-kasus perorangan yang diangkat. Ini menarik. Dan tadi Pak Menteri Agama menyampaikan, karena haji kita ini perjalanannya ada 2 tahapan. Tahap 1 itu dari Indonesia ke Madinah, tahap 2 dari Indonesia ke Jeddah. Nah, Pak Menteri mengharapkan nanti untuk yang tahap 1 perjalanan ke Madinah itu juga akan kita coba siapkan. Saya kira itu gambaran umum yang terjadi tadi. Terima kasih. Hilman juga berharap film dokumenter ini dapat menjadi gambaran ibadah haji di tanah air dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Fani Agnia, Budi Wiro Utomo, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Kementerian Agama meminta calon jemaah haji yang masuk kuota keberangkatan tahun ini untuk segera melakukan pelunasan. Hal ini dilakukan agar Kementerian Agama memiliki data yang pasti terkait dengan jumlah jemaah yang akan berangkat haji pada tahun ini. Dan bersyukur atas semua anugerah. Dalam rangka mempersiapkan ibadah haji tahun 2023, Kementerian Agama Republik Indonesia akan mengupayakan agar seluruh kuota jamaah haji 2023 terserap semua. Namun hingga kini, masih terdapat 14.356 jamaah haji yang belum melunasi biaya dari total reguler sebesar 203.000. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengatakan bahwa pelunasan biaya haji diperpanjang hingga 12 Mei 2023. Untuk jamaah haji yang kemarin belum selesai pelunasannya, nah mudah-mudahan ini bisa dikejar karena kami masih harus segera memproses lagi aspek-aspek lain termasuk pemvisaan, ya, kemudian juga data ke Saudi, kemudian juga paket-paket yang kelompok-kelompoknya akan terbang, ya, dan lain-lain. Jadi saya kira demikian. Memang masih ada dari yang lunas tuna tahun 2020 yang belum melakukan konfirmasi, ya. Jadi mereka itu kan tidak perlu membayar lagi, cukup melakukan konfirmasi ke Kementerian Agama setempat gitu, bahwa mereka akan berangkat. Nah, tapi yang 2023 ini memang pelunasan. Nah, kami dorong dua-duanya, ya, kalau bisa, karena ini sampai tanggal 12 segera diselesaikan konfirmasinya dan pelunasannya sehingga kami punya data yang pasti jamaah yang siap berangkat tahun ini, dan kalau misalnya masih kurang kami juga akan mengeluarkan kebijakan yang lain. Menteri Agama pun memberikan arahan kepada jajarannya agar menjemput bola atau turun ke lapangan ke seluruh lokasi haji di kabupaten maupun kota.
Kemenak juga akan melakukan terobosan dengan mendorong bank tetap buka di hari Sabtu. Ya, jadi kami sudah meminta kepada Kementerian Agama untuk jemput bola dan mengkoordinasikan sekaligus klarifikasi. Ya. Kalau sudah lunas tunda, kemudian belum konfirmasi itu kenapa? Ya. Karena usianya beragam, Pak. Ada yang usianya memang lansia, di atas 60 tahun banyak, tapi juga di bawah 60 sampai 50 tahun itu juga cukup banyak, dan di bawah 50 tahun juga masih banyak gitu ya. Jadi yang lunas tunda 2020 kemarin itu ada 2.500-an yang belum mengkonfirmasi gitu ya. Nah, ini kami dorong semua ya. Jadi seperti itu. Hilman Latif juga mengatakan waktu yang tersedia cukup terbatas karena jamaah haji kloter pertama sudah mulai terbang ke Arab Saudi pada 24 Mei 2023. Namun, ia menjamin pihaknya berupaya agar kuota tambahan tetap terserap maksimal agar makin banyak jamaah Indonesia yang bisa berangkat ke Tanah Suci. Fani Agnia, Budi Wirutomo, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.